Sholat tahajud menyimpan banyak keutamaan bagi mereka yang menghidupkannya. Ustadz Khalid Basalamah menekankan bahwa meskipun bukan kewajiban, ibadah ini sangat dianjurkan dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Sholat tahajud membawa seorang muslim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang melaksanakannya dengan konsisten akan dicatat sebagai hamba yang tunduk dan patuh. Ustadz Khalid Basalamah mengajak kita untuk menghidupkan malam bukan hanya ketika membutuhkan pertolongan, tetapi sebagai wujud syukur, kecintaan, dan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa amalan sunnah ini dapat menjadi penyempurna bagi sholat wajib yang mungkin kurang sempurna atau terlewatkan. Melalui sholat tahajud kita memohon keberkahan, solusi atas masalah dan ketenangan hati yang luar biasa. Sholat tahajud juga waktu yang mustajab untuk berdoa, terutama di penghujung malam sebelum subuh. Berikut adalah 6 rahasia keutamaan sholat tahajud yang mendalam dari setiap keutamaannya. Sebelum lanjut, kami sampaikan terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, ataupun komen. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan tercapai apa yang menjadi cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita lanjutkan kembali. Dicatat sebagai hamba yang patuh dan tunduk kepada Allah. Sholat tahajud memperlihatkan rasa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hamba yang dicintai Allah akan membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan dalam hidup. Juga diberikan pahala yang melimpah. Diberikan pahala melimpah. Sholat tahajud adalah amal yang berlipat pahala, bahkan bisa setara dengan amalan 1000 ayat. Manfaatnya berupa peningkatan amal yang membawa kedekatan dan keberuntungan di dunia maupun akhirat. Pahala ini bukan hanya memberi bekal di akhirat, tetapi juga mendekatkan kita kepada kebahagiaan batin. Waktu mustajab untuk berdoa. Di akhir malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka waktu terbaik untuk doa. Dengan mendekatkan diri di waktu yang istimewa ini, harapan kita untuk dikabulkan menjadi lebih tinggi. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sholat tahajud menjaga kualitas iman dan mendekatkan kita pada kehidupan yang lebih taat. Keimanan yang kuat membantu menjaga hati tetap teguh dalam kebaikan, memberikan panduan dalam hidup, dan membuat kita lebih bersyukur. Menyempurnakan sholat wajib. Sholat tahajud berfungsi sebagai penyeimbang dan penyempurna kekurangan sholat wajib kita. Dengan sholat tahajud, setiap kekurangan kecil dari sholat wajib dapat tertutupi, sehingga lebih tenang dalam pertanggungjawaban amal di hari akhir. Memberikan ketenangan hati dan jiwa. Melalui sholat tahajud, kita mendapatkan ketenangan batin yang dalam. Suasana sunyi malam membantu kita lebih fokus dalam menghadap Allah, menjauhkan dari kecemasan, stres, dan tekanan hidup sehari-hari. Sholat tahajud bukan hanya ibadah, tetapi juga cara mendalam untuk menemukan kedekatan yang penuh makna dengan Sang Pencipta, serta mendapatkan keseimbangan jiwa yang membentuk karakter mulia. Dengan memahami 6 rahasia ini, diharapkan kita semakin termotivasi untuk melaksanakan sholat tahajud dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan sholat tahajud dari hadis. Hadis-hadis tentang keutamaan sholat tahajud sangatlah banyak. Di antaranya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar,
luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya terlihat dari luar. Seorang badui menghampiri beliau, ia bertanya, "Ini untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi yang membiasakan ucapannya baik, memberi makan, puasa secara kontinu, sholat malam untuk Allah saat orang-orang tidur." Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini berarti bahwa orang yang suka sholat tahajud diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kamar-kamar yang istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kagum kepada orang yang bangun di waktu malam untuk sholat tahajud. Disebutkan dalam hadis bahwa ada dua orang yang Allah kagum kepadanya. Yang pertama yaitu orang yang bangun di waktu malam, ia tinggalkan syahwat tidurnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah kepada hambaku itu, dia tinggalkan syahwatnya demi untuk beribadah kepadaku." Banyak orang ketika bangun lalu tidur lagi dan akhirnya dia tidak sempat sholat malam sampai subuh menjelang. Disebutkan dalam hadis bahwa setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 tali ikatan, dan syaitan mengikatkannya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya. Lalu dikatakan, "Kamu akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak." Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang lainnya, dan bila ia mendirikan sholat, lepaslah seluruh tali ikatan, dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun, bila ia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Umar pernah bermimpi dibawa ke sebuah sumur yang di dalamnya ada api neraka. Abdullah bin Umar ketakutan sekali. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Umar, "Jangan takut." Setelah ia bangun, ia cerita kepada saudarinya yaitu Hafsah yang merupakan istri Rasulullah SAW. Kemudian Hafsah menceritakan kepada Rasulullah SAW bersabda, "Abdullah adalah seorang hamba yang soleh, asalkan sholat malam." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya, semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Masya Allah. Namun demikian, Nabi juga mencela orang yang tadinya suka sholat malam kemudian ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan yang dia biasa mendirikan sholat malam, namun kemudian meninggalkan sholat malam." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah keutamaan sholat tahajud dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat malam, dan apa yang menjadi cita-cita semoga segera terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah bahasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pengucapan ataupun perbedaan narasi. Selamat berjumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.